Mari kita lihat apa itu Syiah Rafidhah. Adapun kaum Rafidhah maka yaitu 12 kaum. Inilah. Dia 12 komunitas lagi. Setengah daripada itikad mereka itu bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah turun dari langit serta keluar daripadanya awan uluhiyah lalu masuk ke dalam rupa manusia. Maka dikerjakanlahnya beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketahanannya. Setelah itu maka naik kaum ke langit. Maka itikad ini adalah kufur seperti itikad setengah daripada kaum Nasara, dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu inilah Nabi Allah dan Jibril membawa wahyu kepada Muhammad itu tersalah. Maka itikad yang demikian itu dijadi kufur karena firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul, yakni tiada jua Muhammad melainkan Nabi pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa singkatnya, kelompok Syiah adalah kelompok yang menyimpang. Di mana titik penyimpangannya atau di mana benang merahnya? Pertama, mereka mengatakan Ali itu bisa berkonsultasi langsung dengan Tuhan. Dalam akidah Islamiyah, bahwa yang boleh menerima wahyu kan Rasul kan. Ali itu kan bukan Rasul. Ali itu kan sahabat. Itu benang merahnya. Sahabat tetap pada martabat sahabat. Jadi Ali merupakan sahabat yang luar biasa, sahabat yang gentleman, sahabat yang berani, sahabat yang muda, sahabat yang tegas. Itulah Ali. Sedangkan kelompok Rafidhah mengatakan Ali ini adalah derajat uluhiyah. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, dia berkata bahwa Ali lah sebenarnya yang menerima wahyu. Ketika Jibril datang kepada Muhammad, berarti malaikat salah alamat. Kalau begitu siapa Ali? Yang menjadi Nabi bukan Muhammad tapi Ali. Ini keliru. Kekeliruan inilah sehingga kelompok Rafidhah digolong dalam kelompok yang menyimpang. Dia bahagian dari kelompok Syiah. Kalau begitu kenapa Syiah menjadi lawan Aswaja? Karena terdapat benang merah yang berbeda sekali. Grid sahabat tidak mungkin kita bawa ke grid Nabi. Grid Nabi tetap Nabi bukan, tidak mungkin akan menjadi grid Jibril, karena Jibril adalah malaikat. Jadi siapakah yang bisa menerima wahyu? Maka Allah kirim melalui malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasulnya berdasarkan ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi Jibril tidak akan datang kepada para sahabat, kepada orang-orang biasa, tapi Jibril berhubungan dengan para rasul. Sedangkan Ali bukanlah rasul. Ali bukanlah Jibril. Ali adalah sahabat. Karena kelompok Rafidhah ini, kelompok Syiah ini salah menganggap, salah mengiktikad. Jadi sampai-sampai mereka berkata malaikat Jibril salah alamat, salah bawa wahyu. Bukankah menghina para Jibril? Bukankah menghina malaikat? Ya. Kalau menghina malaikat, ya sesat. Inilah benang merahnya. Bendrit yang legap, pakan takun tuman Rafidhah yang sesat, sedangkan kan orang Islam cid. Kan sering pertanyaan. Ya, mukmin karena kita melihat KTP-nya Islam, dia salat. Tapi sisi i'tiqad, karena orang mukmin rukun imannya harus jelas.
wa malaikatihi. Apa maknanya? Siapa grid malaikat? Yang malaikat. Wa malaikatihi. Pertama, amantu billah, percaya ke Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Grid malaikat berbeda dengan manusia. Manusia juga bertingkat-tingkat. Grid rasul berbeda dengan grid sahabat. Maka percaya kepada rasul. Mana rasul? 25 orang yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jumlah rasul dalam riwayat 313, ada juga dalam riwayat yang lain sampai 315. Ali adalah sahabat, tidak masuk dalam grid 315. Sedangkan Syiah Rafidah ini menganggap Ali adalah sebagai nabi dan rasul. Nyan pat kekeliruan. Nah, behan ada dupat. Jadi yang kena lawaknya kan heboh cik. Pu pegahnya nawak Syiah kafir, horat kafir. Horat Syiah menjadi masalah. Yang keranan behan ada dupat. Jadi menyalahkan etikad. Apa benar menurut yang kita ketahui? Ya tidak. Tidak inilah, maka disebutlah aliran yang menyimpang. Yang aneh persoalan besar adalah dianggap malaikat salah alamat. Pertanyaan, ada enggak malaikat salah alamat? Timnya malaikat salah kan keliru. Wa malaikatihi, beriman dengan malaikat. Padahal mungkin malaikat salah hana nafsu. Malaikat hana kepubut dengan selain perintah Allah. Kalau lagi tanya orang tanya apa saya ru belang. Dan yang dari nang ho maja ya apa saya. Teruk kena isa le kawit ju belang teat. Banda tete pat berita kamu ningai belang apa saya na teruk. Hai ke pegah mana rumah uja petkan ko. Artinya bisa berubah di tengah jalan. Malaikat tidak. Apa yang diperintahkan itu tugasnya, tidak bisa berbalik-balik. Jadi tidak ada istilah malaikat mencari sesuka dia, tidak. Malaikat siapa? La ya'sunallah. Siapa malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah? Siapa malaikat? Ma tu'maru billah. Apa yang disuruh Allah, itulah kerja malaikat. Dia tidak mengubah-ubah. Jadi itikad Rafidah ini keliru karena dia telah menganggap malaikat salah alamat. Inilah di dalam pandangan iktikad yang demikian itu menjadi kufur, artinya murtad tadi karena salah di dalam iktikad. Yang 4 karena jawaban. Dan pelam yang dilakukan li Rafidah Syiah mono iktikad yang dianggap keliru. Setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu bersyarikatlah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nubuwah. Jadi Nabi Muhammad dengan Ali berkongsi. Ladum wahyu ke Nabi Muhammad, ladum ke Ali. Syarikatnya kan berkongsi. Jadi sekongkol dua tu. Jadi enggak ada hubungan dia masalah wahyu dengan para sahabat. Nubuah itu menanyakan para nabi. Jadi tidak mungkin itu bersyarikat. Jadi wahyu tetap sasarannya pada Muhammad. Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwa khalifah itu Sayyidina Ali, tiada lainnya. Khalifah kan perut urang Syiah yang diakui sirau. Inan benang merahnya. Apa mana benang merah? Inan kekeliruannya. Dia lain pun anak reken, anak yakui. Maka kelompok Syiah paling dipuja Ali. Lain hana urusan je. Nawak Syiahnya. Maka ketika berbicara Ali mati-matian dia. Maka kenapa sia-sia kena antret ti Asyura kana? Itu tanda pengorbanan kepada Ali. Dan syahadah juga dia sampai kepada Ali, kepada Asy'ari, Imamillah.
Jadi benang-benang merahnya ke yang perlu ada apa? Walaupun kita nyentrik kena orangnya timbul persoalan, pugai leka Syiah, pugai leka Wahabinya, hanam dah tu puali. Inilah jawabannya. Kenapa Syiah menjadi musuh Aswaja? Ya, karena berbeda dalam i'tiqad. Dan adalah mereka itu menyumpah akan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan akan sahabat yang lainnya, dilebihkan oleh mereka itu akan segala daulan Sayyidina Ali daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa disumpahkan? Hana reken, maksudnya lain hana reken. Yang reken Ali. Ini kan bahaya. Jadi sahabat Nabi kan perat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Syiah tidak, cuma Ali yang direken. Ya. Yang kebenang-benang merahnya. Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwa ruh apabila keluar ia daripada suatu badan, maka masuk ia ke dalam lembah yang lain. Maka itikad itu menjadi kufur. Jadi di dalam itikad Syiah, roh itu ada pada satu tempat yang disimpan. Jadi nanannya kamu pat awalnya lembak di bunan. Jadi rohnya kan alam gaib, nggak ada yang tahu. Maka ketika orang meninggal kan ada ayat. Kenapa harus membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kembali kepada Allah. Pertanyaan kepada ketika kembali, kemana dia kembali? Sedangkan Allah tidak bertempat kan? Ini bahagian alam gaib. Tidak bisa kita katakan di gunung sana, di puncak sana, di bukit sana. Itu tidak ada. Tapi kelompok Syiah ini sudah ada. Bahkan menurut mereka Imam Mahdi juga sudah ada. Jadi Imam Mahdi sekarang bersemayam dia, duduk pada suatu tempat. Kalau kita baca dalam sejarah, sekarang dia berada di daerah India. Jadi waktu nanti hampir kiamat, Imam Mahdi langsung muncul. Jadi Mahdian di dalam hadis ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Mahdian itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan Mahdian itu bukan nama orang, tapi pembangkit pembaharuan kebenaran. Orangnya tidak ditentukan, siapa saja. Tapi dari berbagai pendapat, banyak yang menyatakan adalah Imam Mahdi. Nabi Isa mana Imam Mahdi. Maka itikad itu menjadi kufur karena telah menentukan tempat ruh. Karena ruh alam gaib tidak mungkin akan kita ketahui. Demikian juga misalnya azab kubur. Azab kubur kan bahagian alam gaib. Yang namanya alam gaib tidak bisa kita gambarkan begini. Karena tidak ada bentuk. Cuman di dalam khayalan, di dalam namanya semacam pemikiran-pemikiran, orang membayangkan begini. Itu hasil ilustrasi manusia. Tapi tidaklah kiamat seperti itu. Contoh, hari ini orang membayangkan di alam dunia ketika ada ayat hadis mengatakan orang yang sering menghina orang, mengejek orang, memfitnahkan orang, maka hari kiamat nanti lidahnya panjang sekali, lebih dari kakinya. Lalu akan diguntinglah lidahnya. Di dalam gambaran ilustrasi ini, dia gambarkan lidahlah sampai kepada tanah, lalu dia gambarlah gunting Kuta Blang Taylor umpamanya. Artinya gunting dunia. Dia potong lidahnya. Itu kan ilustrasi. Pertanyaannya, apakah gunting akhirat seperti itu? So, pegah gunting akhirat, betul lagi gunting kohya. Tahu tu puan. Cuman sebagai ilustrasi membayangkan, karena tidak ada bahasa lain di dunia, ya bahasa potong ya dengan gunting. Tapi ingat, alam gaib tidak bisa digambarkan begini, itu tidak ada.
Yang ingin dikatakan di situ bahwa di alam akhirat ada azab. Orang menghina orang, ya dipotong lidahnya. Bahasa dunia nggak ada bahasa lain kan? Yang terbayang gunting kan kalau potong, ya kan? Nah, demikian juga ketika berbicara misalnya di dalam surga ada bidadari, begini dia gambarkan. Apa benar bidadari seperti itu? Burak, ada hadis Nabi burak dikatakan cantik sekali. Lalu digambarkanlah burak badan seperti unta, seperti kuda, kepalanya kok manusia. Apa benar burak seperti itu? Di dalam hadis yang nak pegah buraknya laga, kenderaan yang paling cepat. Cuma dipikir oleh manusiaan yang punya ilustrasi. Kira-kira yang lagaknya apa manusia? Yang urinang kan? Wanita cantik, dia gambarlah burak kepala wanita cantik, badannya badan kuda. Apakah benar burak seperti itu? Kan tidak. Nah, ini kan masalah. Nah, jadi itu namanya ilustrasi. Yang namanya ilustrasi berada di alam pemikiran, ya berpikir macam-macam tapi belum tentu ya. Maka karena masuk ke alam gaib tidak bisa dikatakan begini. Kelompok Syiah langsung menentukan begini modelnya. Nah, ini kelirunya. Jadi nggak bisa alam gaib itu langsung dipatok begini. Jadi gambaran-gambaran bak buku menyisilah menyotanya tajak batoko buku karena igambar neraka, igambar surga, ma'wa, neraka jahanam, surga firdaus, igambar urang dalam surga duduk nikmat. Dalam ayat Al-Quran tajri min tahtihal anhar, dia gambar surga punya motifikasi yang cukup indah. Bahasa hari ini ada minimalis. Lalu dalam rumah itu mengalirlah sungai-sungai. Dari mana dia gambarkan itu? Karena ayat Al-Quran tajri min tahtihal anhar, di dalam surga mengalirlah sungai-sungai. Karena kita berbicara di alam dunia, tentu yang kita gambar, yang kita bayang ya sungai dunia kan. Gimana tidak buka sungai akhirat? Tapi pertanyaan, apa benar sungai surga seperti sungai Krung Aceh? Siapa tahu? Nah, ini kan bicara alam gaib. Tugas kita beriman. Dalam surga ada nikmat, dalam neraka ada azab. Tiban, wallahu alam, itu hak Allah. Yakinlah bahwa neraka azab, surga adalah nikmat. Teman bahasa manusia hanya ada pegang lain digambar. Jangan ke rumah orang indah punya minimalis, dalam rumah punya aksesoris, ya kan? Gambar bak buku animate LCD yang gambar surga neraka kan kan? Urang neraka panjang, ipeh labang, tho urinong yang hanatup ulai ya. Gepeh labang nian, labang utuh pegak rumah, pegak inan. Payu labang neraka kan. Ni ai cok pale ya, pale awak peh batai ya, ujung batai ya. Mencakat dipo dah payu pale neraka kan. Persoalan. Tapi yang namanya manusia memiliki alam pemikiran, memiliki ilustrasi, memiliki cara menurut. Tapi apa benar seperti itu? Dalam kajian akidah nggak bisa dibentuk dia. Tugas kita beriman, ada azab, itu yang penting. Ada nikmat surga. Demikian juga Shiratal Mustaqim. Bak bukunya digambarkan. Tutu bak urung jauh merhut layang-layang kan, bak tutu neraka kan. Dalam neraka na ulia sabah ulia cukup jai. Wate gambar ulia, kau ulia dalam tu bang, apa itu ulia neraka kayaknya. Ya kan? Ya kan masalah je. Jadi oleh karenanya kita harus bisa membedakan. Ini ilustrasi. Ini namanya pemikiran. Ini cara berpikir. Ingin dikatakan oleh mereka, orang-orang beriman kalau yang menggambar, dia ingin mengatakan bahwa dalam neraka azab, dalam surga nikmat kan? Cuman ketika berbicara di dalam dunia, tentu yang kita gunakan bahasa dunia kan, supaya orang mudah mengerti. Tapi yakinlah tidak seperti itu. Nah, yang harus kita yakin, neraka ada, surga ada nikmat. Tapi bentuk-bentuk dalam gambarannya
Tidak seperti itu. Sebab menyalaginya di itikadnya itu lebih bahaya fikir tu menyalaginya azab neraka guntingnya yang menantam alat kiban tu yang jut menahan gunting. Nyai me palanya tak pudu untuk nabut soyan tu bai hai lup labang kan membayang macam-macam urang tu ni. Jadi supaya berintisar maka terjadilah itikadnya harus konkret. Dan setengah mereka itu adalah mana setengah mereka itu kelompok Rafidhah Syiah tadi. Kenapa dianggap aliran mereka menyimpang? Karena itikad bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah lagi akan kembali kepada dunia dengan hidupnya dahulu daripada hari kiamat, serta mengambil balas ia daripada segala seterunya adalah tempatnya sekarang ini pada awan. Kalau kelompok Syiah ini cenderung dia kepada Ali, dia memuja Ali. Nanti Syiah nanti lahir dari kelompok Khawarij dan Murji'ah. Kalau Khawarij orang yang keluar dari saf Ali, sedangkan Murji'ah adalah yang pro kepada Ali. Terjadi dua sekte. Ada sekte yang pro kepada Ali, ada yang tidak setuju dengan Ali. Terjadilah Khawarij dan Murji'ah. Kelompok yang setuju dengan Ali juga akan punya kelebihan macam-macam menganggap Ali ini, sampai dia berkata sebelum dunia kiamat Ali ini akan muncul kembali. Ali lah yang membela segala-galanya, sehingga tempat-tempat di mana tempat Ali sekarang berada di awan, kan? Ini kan persoalan. Bagaimana kita anggap mengitikad, dasarnya apa pertanyaannya? Jadi oleh karenanya kita harus benar-benar yang namanya sahabat Nabi, dia tentu kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada akan kembali sebelum dunia kiamat, itu tidak ada. Karena yang namanya manusia nanti ketika tiup sangkakala, di saat itulah akan bangkit semuanya. Maka guruh dan kilat itu suara suara ijtimaiyahnya punya teman-teman, ijmatinya. Suara jematinya maksudnya cimati cinuat kan? Jadi artinya suaranya kilatnya yang ke suara cinuan Ali pula. Kan baik. Nya bang cinuat Ali tung kilat. Awal Ali ke lawan. Lawan menoti cinuat kilat. Nengok pandai kilat cinuat Ali kan. Karena Ali lawan meno. Yang kan bermasalah. Karena tugas awannya bukan tugas sahabat, bukan tugas manusia. Nyen alamnya kejaga li malaikat dakain. Kenang lah menteri. Yang mengontrol alam itu namanya malaikat dakain. Yang kontrol dunia ini malaikat dakain. Terjadi gempa, terjadi segala macam di dunia itu malaikat dakain, bukan sahabat Nabi. Di sini langsung ditujukan kepada Ali. Jadi karena Ali tinggal awan, gecok jenuan cumtinya cim gepai tum kilat. Dia maka itikad yang demikian itu menjadi kufur karena tidak ada dasar dalam itikad yang benar. Ya, dua lagi itikad mereka biar sampai syahadat. Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala terkadang zahir dan dengan rupa manusia. Bahaya tidak ini itikad ini? Bukan Tuhan dia mirip dengan manusia. Sedangkan dalam itikad laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak boleh serupa. Ini keliru kelompok Rafidhah ini. Maka dinamai akan dia nabi dan imam, ialah
mengkal segala manusia kepada agama Islam yang betul. Jadi ketika Allah muncul dalam bentuk manusia, maka semua itu akan dimat oleh bahasanya, maka diputarlah ke mana kehendaknya. Jadi tidak ada lagi nilai dakwah hanya dogmatis, hanya doktrin, menyekon takat. Jadi tidak ada fungsi dakwah lagi. Jadi ketika Tuhan muncul dalam bentuk manusia, ini dalam itikad mereka. Artinya ini kan tidak ada dasar. Ketika tidak ada dasar, janganlah dijadikan sebuah itikad. Karena itikad dalam perkara keimanan, iman adalah yakin, iman adalah benar. Kalau begitu harus benar sumbernya, harus kita yakin sumbernya benar. Tidak bisa dijadikan dalam akidah jika sumbernya tidak benar, sumbernya tidak pasti. Perkara keimanan harus pasti. Maka tidak boleh kita jadikan dalil yang samar-samar. Dia bersifat qat'i dalam tauhid. Harus pasti dia. Tidak boleh samar-samar. Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwasanya Allah Ta'ala masuk kepada suatu dan bersuatu ia dengan dia. Maka itikad yang demikian itu disebut kufur. Inilah kelompok yang mengitikad Tuhan bersatu dengan manusia. Ada yang mengatakan ini kelompok wahdaniyah, kelompok wihdatul wujud. Tapi ada mengatakan konsep wihdatul wujud dalam Imam Hamzah Al-Pamsuri berbeda. Jadi kalau konsep wihdatul wujud Tuhan bersatu dengan manusia itu keliru. Tapi Hamzah Al-Pamsuri yang dimaksud dengan wihdatul wujud adalah semua konsep adalah diatur oleh Allah yang satu. Jadi bukan bentuk bersama manusia, tapi manusia dalam kontrol Allah yang satu. Jadi inilah yang harus kita beda-bedakan sehingga tidak keliru di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah.